harga meriam dekomposisi kelas 9 terlalu tinggi. Bahkan mereka tidak dilengkapi dengan meriam ini. Selain itu, musuh yang mereka hadapi ini tidak dapat dideteksi oleh alat pengintai jiwa yang mereka bawa. Ketika meriam dekomposisi kelas 9 ditembakkan, dua insinyur jiwa kelas 9 segera mengaktifkan kemampuan pengawasan terkuat yang mereka miliki. Lagi pula, meriam dekomposisi kelas 9 hanya bisa ditembakkan dalam jarak 3000 meter. Namun, mereka masih tidak dapat menentukan di mana orang itu berada. Ini berarti bahwa mereka hanya bisa bereaksi secara pasif terhadap serangan orang itu. Bagaimana mereka seharusnya tidak mengembangkan rasa takut terhadap Huo Yuhao. Su Tianyuan mulai panik. Dia tahu itu akan membawa mereka mendekati 8 jam sebelum mereka mencapai wilayah Kekaisaran Bulan Matahari, yang juga merupakan tanah mantan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat yang sama, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghindari pertemuan dengan pasukan dari Kerajaan Dowling. Jika musuh yang tidak dikenal ini mengikuti mereka selama 8 jam penuh, itu akan menjadi bencana besar bagi kedua legiun insinyur jiwa. Bahkan, situasi saat ini dari dua legiun insinyur jiwa tidak akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan pertahanan mereka dan terbang pada saat yang sama selama 8 jam. Mereka harus turun untuk beristirahat dan mengatur kembali kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Su Tianran menggertakkan giginya saat ia berkomunikasi dengan Xia Xuanchen. Kita harus membiarkan semua orang beristirahat. Saat ini, semangat tim kami tidak berjalan dengan baik. Jika dia meluncurkan meriam dekomposisi lain dan berhasil membunuh orang lain, kita akan dalam kesulitan. Petik 2. Si Xuanchen menatapnya dan bertanya, "Saudara Su, menurut Anda apa yang harus kita lakukan?" Su Tianran menjawab, "Kita harus segera turun. Legion Insinyur Imperial Dragon Soul saya akan bergiliran dengan legiun Anda untuk mempertahankan pertahanan kami. Pada saat yang sama, kita perlu memastikan kelompok kita berkerumun bersama. Ini akan membuat penghalang pertahanan terkait lebih tebal, dan akan membantu mengurangi efektivitas meriam pembusukan. Meskipun kita mungkin tidak bisa menempel terlalu dekat satu sama lain di udara karena kemungkinan tabrakan, kita dapat melakukannya di tanah. Mari kita lanjutkan diskusi ini setelah kita membiarkan orang-orang kita memulihkan energi mereka. Kita perlu memikirkan cara untuk menangani ini." Petik 2. Kurasa kita tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang Anda katakan. Xia Xuanchen juga kehabisan ide. Keduanya segera memberikan perintah kepada anggota Legion Insinyur Affiliate Tyrant Soul yang tersisa dan Imperial Dragon Soul Engineer Legion untuk turun. Mereka memilih untuk beristirahat dan mengatur kembali kekuatan mereka di dalam hutan. Mereka menggunakan alat jiwa mereka untuk membersihkan beberapa pohon untuk membuat sebidang tanah kosong untuk mendirikan kemah. Imperial Dragon Soul Engineer Legion akan mengambil cincin bagian luar, sedangkan Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion akan mengambil cincin bagian dalam. Kedua legiun akan bergiliran untuk mempertahankan pertahanan mereka. Pada saat yang sama, karena formasi mereka yang relatif lebih kompak, kekuatan penghalang pertahanan terkait mereka juga ditingkatkan. Xia Xuanchen, Su Tianyuan dan beberapa wakil komandan berkumpul. Mereka bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah masing-masing. Mereka semua adalah anggota tangan yang melindungi bangsa. Bahkan di dalam Kekaisaran Sun Moon, mereka semua sangat dihormati. Bahkan Su Tianran akan berbicara kepada mereka dengan sopan ketika dia menabrak mereka. Ini terutama berlaku untuk Su Tianyuan, mengingat bagaimana dia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Namun, mereka dalam masalah serius kali ini. Musuh mereka yang bersembunyi dalam gelap terlalu sulit untuk ditangani. Masalah terbesar adalah menemukan musuh mereka. Apa gunanya senjata mereka jika mereka bahkan tidak bisa menemukan target? Mereka hanya bisa secara pasif menunggu musuh menyerang mereka. Tidak, kita tidak bisa menunggu seperti ini. Jika kita terus menunggu dia untuk menyerang, kita akhirnya akan dihancurkan olehnya. Faktanya, begitu kita kehilangan sejumlah besar insinyur jiwa, yang lain mungkin akan memulai pemberontakan. Xia Xuanchen memukulkan tangannya ke tanah, mengirim awan debu ke udara. Su Tianyuan mengangguk dan berkata, "Kita harus menemukan cara untuk memikat kedua orang ini sebelum kita membunuh mereka."
Kami masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai tujuan. Bahkan jika kita memasuki apa yang dulunya wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, kita masih harus terbang menuju kota Shrek dan bergabung dengan sisa pasukan. Itu hanya akan memakan waktu terlalu banyak. Jika ini terus berlanjut, kebanyakan dari kita mungkin akan binasa di sepanjang jalan. Petik 2. Para wakil komandan mengangguk ketika mereka menunggu perintah dari atasan mereka. Kakak Xia, kamu yang cerdik di antara kita. Usulkan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Bahkan jika itu sedikit berisiko, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki apapun untuk dikerjakan. Kata Su Tianyuan. Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, saya pikir strategi utama kami berkisar pada kebutuhan kami untuk memancingnya sebelum meluncurkan serangan habis-habisan terhadapnya. Dari apa yang saya amati, keduanya sangat kuat. Mereka mungkin, paling tidak, Douluo Transcendent. Salah satunya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9, atau guru jiwa yang memiliki meriam dekomposisi kelas 9. Untuk menemukan mereka, pertama-tama kita harus menghancurkan sarana mereka untuk mengubah diri mereka tidak terlihat. Petik 2. Sebelumnya, kami sudah mencoba menggunakan berbagai alat pengintai jiwa, tetapi tidak berhasil. Jangkauan alat pengintai jiwa spiritual terlalu kecil. Mereka tidak dapat digunakan untuk menemukannya. Jadi, kita tidak punya pilihan selain kembali ke dasar. Pertama, kita harus memancing mereka untuk menyerang kita. Setelah itu, kami akan menggunakan metode pengeboman karpet untuk mengidentifikasi posisi mereka yang sebenarnya. Berdasarkan pengamatan kami sebelumnya, mereka perlu sedikit waktu sebelum menghilang. Selama kita siap untuk memusatkan kekuatan menyerang kita pada mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri tanpa terluka parah. Begitu mereka terluka parah, mereka mungkin akan berhenti mengejar kita. Dan kita kemudian akan mencapai tujuan kita. Petik 2. Mata Su Tianyuan berbinar saat dia mengangguk setuju. Kedengarannya bagus. Mari ikuti apa yang baru saja Anda usulkan. Kami pertama-tama akan memungkinkan semua orang untuk beristirahat. Setelah itu, kita akan membutuhkan orang-orang kita untuk bersiap-siap melakukan pemboman karpet, sementara aku akan membawa 4 wakil komandan kita untuk meluncurkan serangan ofensif terkait Mini. Saya percaya daya tembak kita harus memadai jika kita memfokuskan semuanya pada salah satunya. Saudaraku Xia, aku membutuhkanmu untuk memerintah orang-orang kami yang lain, termasuk Legiun Insinyur Naga Kekaisaran saya. Selama mereka berani mendekati kita, saya yakin mereka tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Petik 2. Saat dia melihat ekspresi kejam di wajah Xia Xuanchen, Su Tianyuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena Brother Su setuju, mari kita lakukan ini. Kami akan bekerja sama dan menyingkirkan duo bermasalah ini. Ini juga akan memungkinkan kami untuk kembali lebih awal untuk melaporkan pekerjaan kami. Sekarang Dowling City telah dihancurkan, Kekaisaran Dowling pasti berantakan. Siapa tahu, komandan mungkin memiliki perubahan rencana, dan meminta kami untuk memberikan dukungan. Petik 2. Iya. Su Tianyuan mungkin setuju secara lisan, tetapi matanya tampaknya menunjukkan keraguan yang ada di benaknya. Mirip dengan ketidaksukaannya pada Su Tianran, dia juga bukan penggemar berat Juzi. Namun, ia harus mengakui bahwa permaisuri Gat Perang sangat mampu. Banyak orang di keluarga kerajaan, serta penatua Kekaisaran Sun Mun, tidak bisa menemukan alasan untuk menolak penunjukannya sebagai marsekal atau tidak mampu untuk melanggar perintahnya. Sampai sekarang, popularitasnya di Sun Mun Empire sebagai War God Empress sangat tinggi. Bahkan, reputasinya mungkin bahkan melebihi Su Tianran sampai batas tertentu. Ini terutama benar setelah kerajaan jiwa surgawi menjadi korban taktiknya. Saat Xia Xuanchen pergi untuk mempersiapkan sisa pasukan untuk jebakan, Su Tianyuan dan 4 wakil komandan duduk dan mulai beristirahat. Imperial Dragon Soul Engineer Legion tidak berani memperlakukan pekerjaan mereka dengan ringan karena mereka berkonsentrasi untuk mempertahankan penghalang pertahanan terkait untuk melindungi semua orang. Huo Yuhao dan Tang Wutong mengamati segala sesuatu dari atas saat mereka melayang di langit. Satu pukulanmu itu pasti membuat mereka takut. Lihatlah bagaimana mereka telah memutuskan untuk mendarat dan melindungi diri mereka sendiri dalam formasi ketat mereka.
Akankah penghalang pertahanan mereka yang terhubung menjadi lebih kuat karena formasi itu? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya. Dari penampilan formasi mereka saat ini, meriam dekomposisi masih harus mampu menembus penghalang mereka. Namun, mungkin energi yang tersisa tidak cukup untuk membunuh seseorang. Sepertinya dua legiun insinyur jiwa ini akan jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada yang kupikirkan. Namun, saya sudah bisa menebak apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Petik 2. Oh, benarkah? Tang Wutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menjelaskan, meskipun meriam pembusukan mungkin tidak dapat berurusan dengan mereka, itu seharusnya cukup untuk mencegah mereka kembali ke langit. Ketika mereka terbang, insinyur jiwa harus menjaga jarak yang aman satu sama lain, karena alat jiwa terbang mereka mengeluarkan kekuatan jiwa. Jarak ini mungkin dapat diabaikan jika hanya ada satu atau dua orang yang terbang bersama. Tetapi jika mereka memiliki beberapa ratus orang terbang bersama, mereka harus menyebarkan penghalang pertahanan terkait mereka keluar. Ini menyebabkan penghalang menipis, sehingga kehilangan kemampuan untuk memblokir meriam pembusukan saya. Dan begitu jumlah orang mati meningkat, legiun akan runtuh dari dalam. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang tahu siapa target selanjutnya. Oleh karena itu, jika saya adalah komandan mereka, dan saya ingin memastikan bahwa mereka semua mundur dengan aman alih-alih dihancurkan oleh langkah saya berikutnya akan melibatkan memikat kami sebelum membawa kami turun. Petik 2. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, kalau begitu itu sederhana. Selama kita tidak bereaksi terhadap umpan mereka dan tidak pernah muncul di depan mereka, kita akan aman. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa menangani kami. Selama kita menunggu sampai mereka berangkat lagi sebelum kita mengambil langkah selanjutnya, tidak mungkin mereka mengganggu kita. Petik 2. Namun, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya saat matanya melotot dengan pandangan baja. Karena mereka ingin memancing kita dengan kesalahan yang disengaja, mari kita ambil umpannya. Bahkan, kita akan meraihnya dengan seluruh kekuatan kita, dan menghancurkan harapan apapun yang mereka miliki. Ayo pergi dan buat persiapan kita. Petik 2. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Tang Wutong sebelum berbalik dan terbang ke kejauhan. Sementara itu, Legiun Insinyur Jiwa Evileye Tyrant beristirahat dengan bermeditasi, sementara Legiun Insinyur Jiwa Naga Imperial mempertahankan infrastruktur pertahanan mereka. Mereka sudah jarak yang cukup jauh dari kota Dowling. Tidak mungkin ada tentara yang mengejar mereka, mengingat betapa kacau kota Dowling saat ini. Segera, 2 jam telah berlalu, dan para insinyur jiwa dari Evileye Tyrant Soul Engineer Legion pada dasarnya telah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengisi ulang botol susu mereka. Sekarang saatnya untuk berputar, karena itu menjadi giliran Imperial Insinyur Naga Jiwa Legion untuk beristirahat, sedangkan Evileye Tyrant Soul Engineer Legion mempertahankan penghalang pertahanan terkait. Xia Xuanchen dapat memerintahkan kedua legiun dengan mulus, sementara Su Tianyuan dan 4 wakil komandan melanjutkan meditasi mereka, seolah-olah semua yang terjadi di sekitar mereka tidak menjadi perhatian mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang lagi untuk melihat seperti apa situasi saat ini. Setelah melihat betapa disiplinnya mereka, Huo Yuhao hanya bisa mengerutkan kening. Musuh-musuhnya lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Mereka secara mengejutkan tenang, bahkan ketika mereka diancam oleh 2 tuan jiwa yang kuat. Insinyur jiwa Evileye Tyrant Soul Engineer Legion pada dasarnya telah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Sekarang giliran Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Terlepas dari apakah mereka berencana untuk memancing kita atau pergi, mereka harus terlebih dahulu kembali ke kondisi terbaik mereka. Jelas bahwa mereka ingin melihat siapa yang lebih sabar. Huo Yuhao menjelaskan kepada Tang Wutong. Tang Wutong meraih lengannya dan tersenyum. Mengapa kita harus bergegas ketika mereka bahkan tidak terburu-buru? Ayo kembali. Petik 2. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Huo Yuhao. Wutong, karena mereka telah memberi kita banyak waktu, aku punya ide. Menghancurkan 2 legiun insinyur jiwa ini mungkin tidak mencapai efek terbaik. Petik 2. Hah. Mata Tang Wutong melebar.
Huo Yuhao berbisik di sebelah telinga Tang Wutong saat dia menjelaskan idenya kepadanya. Segera, Tang Wutong mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu sangat buruk, Huff. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak melakukan ini untuk Juzi? Petik 2. Huo Yuhao segera berusaha mengklarifikasi, tentu saja tidak. Jika saya ingat dengan benar, Imperial Engineer Legion Naga Jiwa adalah legiun paling kuat yang keluarga kerajaan Kekaisaran Sun Moon secara langsung. Keluarga kerajaan harus menghargai pasukan insinyur jiwa ini dengan sangat penting. Juzi bukan satu-satunya yang tahu cara mengatur skema terbuka, bukan? Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memenangkan perang secara langsung. Setelah istana di kota Dowling hancur, kita bahkan tidak tahu apakah ada anggota keluarga kerajaan mereka yang masih hidup. Karenanya, kita hanya bisa membalikkan tabel sedikit demi sedikit. Saya ingin Anda mengambil 10.000 langkah kembali dan mempertimbangkan ini. Jika Kekaisaran Sun Moon menaklukkan seluruh benua di masa depan, bukankah akan lebih baik jika berada di bawah kendali Juzi daripada Su Tianran atau Gereja Roh Kudus? Tang Wutong tertawa dan berkata, lihatlah betapa gugupnya kamu. Saya hanya menguji Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak mempercayai Anda? Petik 2. Huo Yuhao juga tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu kamu akan percaya padaku. Tapi saya masih berpikir ada kebutuhan untuk menjelaskan. Itu adalah bentuk penghormatan bagi Anda. Ayo turun. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menarik tangan Tang Wutong dan menghilang ke hutan. Tentu saja, tempat mereka turun cukup jauh dari tempat dua legiun insinyur jiwa itu. Sementara itu, Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga masih dengan sabar memulihkan kekuatan jiwa mereka. Sudah lama sejak mereka diserang oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun Legiun Insinyur Jahat Tyrant Soul tidak akan berpuas diri karena ini, mereka masih bersyukur atas kedamaian yang telah mereka nikmati selama beberapa jam terakhir. Sekarang sepertinya Su Tianyuan benar untuk mengatakan bahwa musuh hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang mereka dengan meriam dekomposisi kelas 9. Xia Xuanchen telah memantau lingkungan mereka untuk setiap gerakan. Bahkan, dia bahkan tidak berani duduk dan berkultivasi. Hal berikutnya yang akan dia lakukan adalah memasang jebakan. Perangkap ini harus menipu musuh agar percaya bahwa mereka berdua memiliki peluang untuk mengalahkan pasukan. Dia pada akhirnya berbeda dari insinyur jiwa di bawahnya. Dia tidak akan pernah bisa tenang ketika dia tahu bahwa musuh-musuhnya masih ada di sana mengintai. Dia percaya bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja setelah mengikuti mereka ke dalam hutan. Adalah hal yang umum bagi guru jiwa yang kuat untuk memiliki kesabaran yang dapat bertahan lebih lama dari kebanyakan orang. Bagaimana mereka bisa mencapai kekuatan mereka tanpa kemampuan untuk menahan kesepian dan bersabar? Sejumlah besar waktu berlalu dengan sangat cepat. Segera, Imperial Dragon Soul Engineer Legion akan sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwa yang telah mereka keluarkan. Setelah itu, sudah waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan perangkap mereka. Ini juga merupakan momen paling berbahaya. Dipahami oleh semua orang bahwa beberapa dari mereka harus dikorbankan untuk memberi umpan kepada musuh-musuh mereka. Namun, Xia Xuanchen tidak bisa tidak merasakan rasa takut tentang musuh-musuh misterius dan kuatnya, yang tampaknya menggunakan meriam pembusukan kelas 9. Komandan, salah satu alat pengintai jiwa kita telah menunjukkan bahwa seseorang sedang menuju ke arah kita. Seorang insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Evileye Tyrant tiba-tiba melaporkan. Kata-katanya mengejutkan Xia Xuanchen. Seseorang datang. Berapa banyak dari mereka? Xia Xuanchen segera menjadi sangat waspada saat dia mempertanyakan bawahannya dengan cepat. Mungkinkah mereka kehilangan kesabaran? Ada banyak dari mereka. Mereka tampaknya mendatangi kami lewat darat. Selain itu, mereka saat ini mengelilingi kita. Insinyur jiwa yang memberikan pembaruan itu tampak gugup, karena ukuran pasukan musuh sangat besar. Satu-satunya orang yang mungkin bisa mereka temui di kerajaan Dowling pasti musuh mereka. Dan musuh-musuh ini tampaknya telah berhasil menentukan lokasi mereka, dan sekarang mengepung mereka. Ekspresi serius terbentuk di wajah Xia Xuanchen. Bala bantuan mereka telah tiba. Jika itu masalahnya, kemungkinan melawan kita menjadi jauh lebih buruk.
Namun, dia tidak benar-benar takut dengan bala bantuan mereka. Bagaimanapun, Kekaisaran Dowling adalah kekaisaran terlemah di Douluo benua. Bahkan, mereka bahkan tidak memiliki pasukan insinyur jiwa yang tepat. Tidak peduli berapa banyak orang, termasuk Tuan Jiwa, yang mereka kirim untuk mengelilingi mereka, Xia Xuanchen tidak akan takut pada mereka. Setelah semua, mereka melawan 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang yang merupakan bagian dari tangan yang melindungi bangsa. Meskipun legiun-legiun ini telah kehilangan lebih dari sepertiga rakyat mereka, sebagian besar pasukan mereka, terutama insinyur jiwa yang paling kuat, masih ada. Suruh semua orang selain 5 komandan bersiap-siap untuk pertempuran. Perintah Xia Xuanchen. Dia tidak lagi khawatir tentang jebakan untuk saat ini. Dia tahu dia harus fokus pada menangkis musuh yang ada di sekitar mereka sebelum dia bisa berpikir tentang jebakan. Bahkan, dia percaya serangan mereka bisa membantu bertindak sebagai jebakan atau umpan untuk 2 musuh lainnya. Dia mungkin hanya bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saat dia mengeluarkan perintah, Xia Xuanchen dengan cepat pindah ke alat pengintai jiwa. Tampak jelas bahwa menjalankan alat pengintai jiwa di udara asing tidak akan seefektif menjalankannya di wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya membawa alat-alat jiwa pengawasan darat. Meskipun mereka memiliki jangkauan yang lebih kecil, mereka jauh lebih akurat. Xia Xuanchen bisa melihat banyak titik merah tersebar di layar alat jiwa pengintai. Jika setiap titik merah mewakili 1 musuh, dia sebenarnya tidak dapat menentukan berapa banyak orang yang mereka lawan. Musuh-musuh ini tampaknya sangat tenang dan tenang ketika mereka bergerak ke arah mereka dengan lambat. Meskipun mereka tidak bergerak sangat cepat, mereka sudah benar-benar mengelilingi mereka, dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat stabil. Sampai sekarang, para insinyur jiwa masih tidak tahu seperti apa musuh mereka. Hutan lebat mencegah mereka melihat musuh-musuh mereka. Namun, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa musuh mereka mendekati mereka. Setiap insinyur jiwa di dalam pasukan siap untuk berperang. Ini termasuk insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion, yang telah memulihkan sebagian besar energinya, tetapi pada akhirnya masih belum terisi penuh. Setelah meluangkan waktu untuk menganalisis situasi mereka, Xia Xuanchen memerintahkan, Evileye Tyrant Soul Engineer Legion, tembak sinar cahaya jiwa Anda dan bersihkan pohon-pohon yang menghalangi jalan kami. Pertempuran di hutan selalu relatif tidak menguntungkan bagi para insinyur jiwa. Ini karena insinyur jiwa yang mengkhususkan diri dalam serangan jarak jauh. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk membidik ketika ada pohon di sekitar mereka. Setelah mendengar perintah Xia Xuanchen, seberkas sinar biru mulai menyapu mereka saat mereka membersihkan setiap pohon dalam jarak ribuan meter dari mereka. Ini menciptakan sejumlah besar ruang di luar penghalang pertahanan terkait. Tidak akan ada persembunyian bagi musuh yang memilih untuk tampil di hadapan mereka. Mereka akan menjadi sasaran serangan alat jiwa yang kuat dari kedua legiun. Setelah menunggu singkat dan intens, para insinyur jiwa akhirnya bisa melihat musuh-musuh mereka. Namun, mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik setelah melihat seperti apa musuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuh mereka, anggota dari 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas tidak pernah mengalami ketakutan sebelum pertempuran bahkan dimulai. Namun, musuh-musuh ini sebelum mereka mampu membuat ketakutan di hati mereka. Karena mereka bukan manusia. Apa itu? Struktur rangka besar yang menggunakan pisau tulang tidak teratur berjalan menuju mereka. Beberapa dari mereka hanya dipersenjatai dengan 1 tulang. Beberapa dari mereka adalah zombie hijau, yang melompat ke depan. Beberapa dari zombie itu memiliki perut homongous ketika cairan berbau busuk menetes dari tubuh mereka. Selain itu, beberapa musuh mereka terlihat sangat aneh. Mereka melihat ksatria tanpa kepala, Frankenstein homongous, dan segala macam makhluk menakutkan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sepanjang hidup mereka. Semua makhluk ini memancarkan aura kematian yang kuat. Tidak ada manusia normal yang akan merasa senang setelah merasakan aura kematian yang begitu kuat dan padat. Insinyur jiwa ini tidak terkecuali. Xia Xuanchen juga tidak dibebaskan dari aturan ini. Dia tidak pernah mengira musuh yang tenang dan sabar yang dia bayangkan dalam benaknya adalah pasukan spektral.
Ini hanya di luar imajinasinya. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi musuh seperti ini. Xia Xuanchen berlari menuju Su Tianyuan tanpa ragu-ragu saat ia membangunkan Komandan Imperial Insinyur Naga Jiwa. Ketika Su Tianyuan dan 4 wakil komandan lainnya terbangun dari meditasi mereka, rahang mereka jatuh ketika melihat makhluk-makhluk spektral itu melangkah ke arah mereka. Su Tianyuan segera menjadi marah saat dia mengepalkan tinjunya dan berseru, "Bajingan itu. Aku tahu itu. Aku bertanya-tanya bagaimana musuh kita bisa mendapatkan meriam dekomposisi kelas 9. Lagi pula, meriam itu dijaga kerahasiaannya, bahkan di dalam kekaisaran kita." Sekarang semuanya mulai masuk akal. Saya masih dapat mengingat betapa penolakan saya saat itu ketika Yang Mulia ingin membentuk aliansi dengan Gereja Roh Kudus. Saya ingat mengatakan kepadanya bagaimana kita seharusnya tidak menghubungkan diri kita dengan tuan-tuan roh jahat itu. Saya sekarang yakin bahwa para penguasa jiwa jahat itu menargetkan kami setelah mengetahui tentang misi independen kami. Mereka telah mengambil keuntungan dari peluang emas untuk membasmi kita saat kita masih di kerajaan Dowling. Petik 2. Su Tianyuan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Bahkan Xia Xuanchen dan wakil komandan lainnya berbagi sentimen yang sama. Salah satu wakil komandan dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion berbicara dengan agresif, "Saya tidak berpikir ada penggarap kuat dari Kekaisaran Dowling yang dapat mengancam kita. Jika ada seseorang seperti itu, dia akan dikirim ke medan perang utama. Jika mereka memiliki seseorang yang dapat menyembunyikan diri mereka dan mengendalikan kekuatan spasial sampai batas tertentu, mereka akan mengirimnya untuk melakukan pekerjaan pengintaian, dan menghentikan kita dari menghancurkan Kekaisaran Jiwa Surgawi." Sepertinya kebenaran akhirnya terungkap. Jiwa-jiwa jahat itu menguasai dari Gereja Roh Kudus yang tercela. Tentara kita tidak pernah berhubungan baik dengan mereka. Saya bisa melihat bagaimana mereka mencoba mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan tentara dan Ratu Dewa Perang. Dengan melakukan ini, mereka akan menang atas kita. Siapa yang tahu sifat kematian kita sekarang karena kita jauh dari sekutu. Mereka mungkin telah mengirim lebih dari 2 tuan jiwa jahat, menilai dari jumlah makhluk spektral. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata wakil komandan, wajah Xia Xuanchen mengungkapkan kebencian mendalam yang telah ia kembangkan untuk Gereja Roh Kudus. Sekarang setelah tuan-tuan roh jahat itu mengungkapkan diri mereka sendiri, ini berarti bahwa mereka percaya diri untuk membunuh mereka semua di sini. Mereka yakin bahwa rahasia ini akan dikubur dengan tubuh mereka. Itu benar-benar masalah hidup dan mati bagi kedua belah pihak. Su Tianyuan berbicara dengan dingin, "Tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh kita. Saudara Xia, saat ini, kita hanya bisa bertarung dengan nyawa agar bisa selamat. Para penguasa jiwa jahat itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Kita harus meletakkan semua kartu truf kita di atas meja. Kita perlu memberitahu mereka bahwa Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas kita tidak boleh ikut campur." Petik 2. Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, "Brother Su, Anda dapat yakin bahwa selama persimpangan penting seperti ini, Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Evilleye Tyrant saya tidak akan berhemat pada sumber daya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk berjuang demi kelangsungan hidup kita bersama. Hari ini, saya akan memimpin saudara-saudara kita menuju kemenangan bersama Anda, Saudara Su. Setelah kami kembali ke kamp, kami akan memberikan keparat-keparat itu dari neraka Gereja Roh Kudus." Petik 2. Ya, kita akan memberi mereka neraka ketika kita kembali. Beberapa wakil komandan berseru dengan marah bersamaan. Segera, mereka mulai mengeluarkan segala macam alat jiwa dan mulai membidik. Tiba-tiba, sinyal yang tidak diketahui dikeluarkan dari luar penghalang pertahanan terkait mereka. Setelah itu, makhluk-makhluk spektral yang perlahan-lahan menginjak mereka tiba-tiba menyerbu ke penghalang seperti air banjir selama musim hujan. Cahaya jiwa sinar dan meriam jiwa menembak berulang kali pada makhluk spektral di bawah komando beberapa insinyur jiwa yang lebih kuat. Pada saat itu, makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Tulang mereka, organ-organ dan segala macam jeroan aneh tersebar di seluruh tanah. Huo Yuhao mengambang di langit saat dia menyaksikan seluruh pertempuran dari kejauhan dengan Tang Wutong.
Keduanya sedikit terkejut oleh daya tembak yang diperlihatkan oleh dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Meskipun mereka selalu menghormati dua legiun insinyur jiwa ini, mereka tetap tidak bisa menahan nafas setelah menyaksikan kekuatan yang mereka miliki. Pada saat ini, seharusnya jelas bahwa makhluk-makhluk spektral ini berasal dari demiplan spektral Huo Yuhao. Jumlah makhluk spektral yang terkandung dalam demiplan spektralnya tampaknya tidak terbatas. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu dari mana mereka berasal. Dia hanya menyadari bahwa ada jumlah maksimum makhluk spektral yang bisa ada dalam demiplan spektralnya pada suatu titik waktu. Setelah batas ini tercapai, jumlah total tidak akan bertambah. Namun, jika ada makhluk spektral yang mati atau menghilang, demiplan akan meregenerasi makhluk spektral baru untuk menebus defisit. Sekarang, Erbai, tubuh asli Little Bai, telah benar-benar menjadi raja di antara semua makhluk spektral dalam demiplan spektral. Dia memerintah hampir setiap makhluk spektral tunggal dalam demiplan. Sebagian besar makhluk spektral, kecuali yang kuat seperti naga tulang, mematuhi perintahnya. Karenanya, ketika Huo Yuhao mengaktifkan spektral calamity-nya, mantranya jauh lebih kuat dengan Erbai memimpin makhluk-makhluk spektral. Namun, kekuatan destruktif legiun insinyur jiwa peringkat binatang itu terlalu luar biasa. The Abomination adalah salah satu makhluk spektral paling kuat di dalam seluruh demiplan spektral. Itu hampir tak terkalahkan di darat. Meskipun itu sangat besar dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, itu masih sangat gesit dan cepat. Namun, tubuhnya yang kuat, yang selalu dibanggakannya, tidak bisa menahan pukulan dahsyat dari legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. Tidak mungkin mereka bisa mendekati penghalang pertahanan yang terkait. Selain itu, karena ukurannya yang besar, mereka adalah sasaran empuk para insinyur jiwa. Oleh karena itu, kekejian yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke tanah setelah menjerit terakhir mereka. Semakin banyak makhluk spektral berubah menjadi bangkai di luar pelindung jiwa. Namun, gelombang makhluk spektral yang berkerumun menuju pelindung jiwa tampaknya tidak terbatas. Meskipun Huo Yuhao tidak berusaha membunuh para insinyur jiwa ini, dia tidak siap untuk membiarkan mereka pergi begitu mudah. Jika mereka diizinkan untuk kembali ke Kekaisaran Sun Moon tanpa tantangan, ia tidak akan dapat mencapai tujuannya. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak menyadari gerakannya di langit. Huo Yuhao baru saja meletakkan alat jiwa yang mungkin melambangkan kematian di mata mereka. Itu milik Douluo Starsky. Itu adalah jarum ilahi Sun Moon. Dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia pasti dapat memanfaatkan potensi penuh dari jarum ilahi Sun Moon. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk menghancurkan jebakan yang telah mereka rencanakan untuk memancingnya. Setelah itu, ia akan menghancurkan semua insinyur jiwa dengan Tang Wutong dengan metode dan keterampilan apapun yang mereka miliki. Lagi pula, mereka memiliki lebih dari sekadar badai spiritual sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia merasa bahwa jarum ilahi Sun Moon tidak terlalu cocok untuk keadaan sebelum mereka. Meskipun itu sangat kuat, itu juga mudah dikenali. Setelah dia menggunakan jarum ilahi Sun Moon, dia akan meniup sampulnya. Akan sangat tidak menguntungkan bagi Huo Yuhao untuk membiarkan musuh mengetahui siapa dia. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pengguna lain yang diketahui selain Ye Yulin. Setiap insinyur jiwa di pelindung jiwa berada dalam kondisi sangat bersemangat saat mereka dengan cepat menembakkan alat jiwa di tangan mereka. Ketika mereka melihat bagaimana makhluk-makhluk spektral itu runtuh dan mati di depan mata mereka, mereka merasa seolah-olah suatu kebutuhan mendasar yang tidak diketahui di dalam tubuh mereka telah terpuaskan. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen perlahan menghela nafas lega. Meskipun makhluk-makhluk spektral ini tampak sangat menakutkan, mereka masih tidak dapat berdiri untuk melawan kekuatan dari legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. Karena itu yang terjadi, mereka tidak lagi merasa perlu khawatir tentang mereka. Tidak peduli seberapa kuat tuan-tuan roh jahat itu, mereka pada akhirnya akan lelah karena mempertahankan pemanggilan mereka yang terus-menerus dari begitu banyak makhluk spektral. Dan ketika saat itu akhirnya tiba, giliran legiun untuk membalas dan membunuh mereka. Setelah semua,
Setiap legiun insinyur jiwa peringkat binatang memiliki kartu truf mereka sendiri. Sebagai komandan legiun, Su Tianyuan dan Xia Xuanchen memegang alat jiwa terbaik di legiun. Misalnya, cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 dan botol susu kompresi energi tinggi adalah alat jiwa yang hanya dibawa berkeliling oleh komandan legiun. Botol susu kompresi energi tinggi dibangun dari teknologi baru yang baru-baru ini dikembangkan Kekaisaran Sun Moon. Setiap botol susu sama nilainya dengan alat jiwa kelas 9. Itu bisa mengandung kekuatan jiwa sebanyak yang dimiliki insinyur jiwa kelas 7. Pada pandangan pertama, sepertinya analisis biaya manfaat dari botol susu ini tidak masuk akal. Namun, penting untuk dicatat bahwa insinyur jiwa kelas 7 setara dengan Sol Sage. Seorang jiwa Sage berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari jiwa kaisar. Jumlah kekuatan jiwa yang bisa disimpan oleh Sage jiwa karenanya adalah jumlah yang mengesankan. Sederhananya, jika seorang insinyur jiwa kelas 5 akan menggunakan botol susu kompresi energi tinggi, ia akan bisa bertarung terus-menerus selama beberapa jam dengan alat jiwa kelas 5-nya tanpa khawatir kehabisan kekuatan jiwa. Adapun kekuatan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9, tidak perlu menjelaskan seberapa destruktif dan efektifnya itu di masa perang. Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion terutama diisi pada botol susu kompresi energi tinggi, sedangkan Imperial Dragon Soul Engineer Legion adalah legiun dengan jumlah kerang meriam stasioner kelas 9 terbesar di antara tangan yang melindungi bangsa. Ini adalah sesuatu yang bahkan Su Tianran tidak tahu. Imperial Dragon Soul Engineer Legion selalu dipimpin oleh anggota keluarga kerajaan. Meskipun anggota ini sangat loyal kepada keluarga kerajaan, itu tidak berarti bahwa mereka harus setia kepada kaisar pada saat itu. Oleh karena itu, mereka biasanya menyembunyikan dan menyimpan apapun peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang mereka berikan. Di antara semua insinyur jiwa kelas 9, hanya sekelompok insinyur jiwa terpilih yang tahu cara membuat kerang meriam jiwa stasioner kelas 9. Keluarga kerajaan dari Kekaisaran Bulan Matahari tidak hanya mengendalikan kekayaan kekaisaran, tetapi juga segala macam logam langka. Oleh karena itu, dengan menukar logam langka dengan kerang meriam stasioner diam kelas 9 dengan insinyur jiwa kelas 9, Imperial Insinyur Jiwa Naga mampu menimbun senjata ini, dan menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Komandan Legiun Imperial Engineer Legiun Naga. Oleh karena itu, jika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran akan mati-matian, bahkan Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga secara efektif menyuap jalan mereka menuju kemenangan. Ini juga mengapa Legiun Insinyur Naga Jiwa Kekaisaran sangat dihormati oleh anggota keluarga kerajaan. Faktanya, sebagian besar dari mereka merasa bahwa selama mereka bisa mengendalikan Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga, mereka bisa, sampai batas tertentu, mengendalikan seluruh nasib Sun Moon Empire. Su Tianyuan adalah komandan Legiun Insinyur Naga Kekaisaran saat ini. Sebagai orang yang terobsesi dengan kekuasaan, dia pasti akan membawa setumpuk besar senjata yang dapat menentukan nasib sebuah kerajaan. Namun, peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang mereka gunakan untuk membom kota Dowling adalah yang dirancang untuk digunakan oleh tentara. Mereka bukan miliknya. Namun, dia sekarang siap untuk menggunakan semua kartu trufnya untuk memastikan kelangsungan legiunnya. Meskipun kematian para insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion membuatnya sangat kesakitan, dia tahu bagaimana Imperial Insinyur Naga Soul Legion tidak akan benar-benar menjadi lebih lemah selama dia memegang kartu truf ini. Ledakan, ledakan, boom, makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya terus runtuh di bawah serangan ganas Legiun Insinyur Jiwa. Asap mulai menyelimuti kelompok itu ketika lolongan mengerikan dari makhluk-makhluk hantu yang sekarat mengancam akan melemahkan para insinyur jiwa. Setelah beberapa saat, dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Setiap makhluk spektral tunggal yang terlihat dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion dan Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion telah dihancurkan menjadi berkeping-keping. Apakah ini akhirnya berakhir? Insinyur jiwa dalam penghalang pertahanan terkait semua terengah-engah. Kelelahan menyusul mereka ketika adrenalin di tubuh mereka mulai hilang. Xia Xuanchen memandang layar alat jiwa pengintai sebelum memesan, "Jangan lengah."
Belum berakhir. Musuh kita masih di sini. Mereka sepertinya berkumpul bersama sekarang. Petik 2. Iya. Meskipun tidak ada lagi makhluk spektral di dekat mereka, layar memperlihatkan apa yang masih ada sejumlah besar makhluk spektral yang mengelilinginya lebih dalam di hutan. Makhluk-makhluk spektral ini dapat menyerang mereka kapan saja. Jeda singkat ini adalah peluang bagus bagi Legiun Insinyur Jiwa yang tegang untuk mengatur napas. Mudah bagi mereka untuk melelahkan diri sendiri jika mereka ingin mempertahankan serangan cepat mereka untuk waktu yang lama. Sepertinya benar-benar ada penguasa jiwa jahat yang mengendalikan makhluk-makhluk spektral ini dari balik layar. Mereka mungkin menghentikan serangan mereka setelah menyaksikan bagaimana kita bisa membantai makhluk spektral mereka dengan mudah. Alih-alih sengaja berhenti untuk mengendalikan ritme pertempuran, mereka mungkin berhenti karena ketakutan. Dikatakan bahwa tuan-tuan roh jahat harus menyerah banyak untuk membiarkan dan memelihara roh pembalasan mereka sendiri atau makhluk-makhluk spektral. Setiap kematian berarti mereka sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Mari kita lihat berapa lama lagi tuan-tuan roh jahat dapat mempertahankan serangan Anda. Pasukan insinyur jiwa kami tidak pernah mundur dari pertempuran langsung seperti ini. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan sama-sama memiliki sentimen yang sama. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa orang yang mengendalikan pasukan spektral sama sekali tidak peduli tentang kematian makhluk spektralnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini sudah melompat melebihi kekuatan spiritual aslinya. Kembali ketika makhluk spektralnya sekarat di bawah api legiun, dia sudah melihat beberapa detail yang lebih halus yang kebanyakan orang lewatkan. Setelah setiap makhluk spektral mati, bangkainya akan melepaskan fluktuasi energi yang tidak mencolok. Gelombang energi ini akan kembali ke demiplan spektral melalui gerbang spektral. Awalnya, Huo Yuhao berpikir dia melihat sesuatu. Namun, setelah dicermati lebih dekat, ia menyadari bahwa ia tidak berhalusinasi. Garis energi sebenarnya api roh makhluk spektral. Ini juga berarti bahwa hanya tubuh makhluk spektral yang mati. Api roh makhluk spektral hanya akan kembali ke demiplan spektral. Penting untuk dicatat bahwa api roh, yang dimiliki oleh makhluk spektral dalam demiplan spektral, diciptakan oleh Calamity Necromancer Electrolux sendiri. Sebenarnya ada energi tipe cahaya dalam setiap roh. Karena itu, bahkan Ye Gui, yang sangat mahir dalam pemurnian, tidak dapat memurnikan arwah dalam demiplan spektral.